Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Marcella. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Hukum Perikatan Syariah. Dosen pengampu Dr. Muzalifah, SPDI, MSI. Di sini ada beberapa pembahasan, yaitu A. Asas-asas perjanjian syariah, dan yang B. Perangkat hukum perjanjian. Baik, masuk di pembahasan pertama, yaitu A. Asas-asas perjanjian syariah. Asas berasal dari bahasa Arab, disebut dengan asasun, yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Namun, secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Adapun di dalam istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas, yaitu prinsip, dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Muhammad Daud Ali mengartikan apabila asas menghubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran untuk dipergunakan sebagai tempat berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam menegakkan dan pelaksanaan hukum. Dari definisi tersebut, apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah, adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat tentang perjanjian, terutama dalam menegakkan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah. Baik, ada beberapa macam asas. Yang pertama, A. Asas ilahi atau asas tauhid. Setiap tingkah laku dari perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Hadid 57 ayat 4, yang artinya, Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kegiatan muamalah, termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Asas kebolehan. Manda al-ibaha. Adapun di dalam kaidah fikih, yang artinya pada asasnya segala sesuatu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Dari hadis riwayat Al-Bajar dan Al-Tahbarani dan hadis riwayat Daruqtani, kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah boleh atau mubah dilakukan. Namun kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Asas keadilan. Al-adalah. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid 57 ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman, dan artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Selain itu, dapat disebutkan pula dalam Al-Quran Surah Al-I'raj ayat 7 ayat 29 yang artinya, Tuhanku nyuruh supaya berlaku adil. Dalam asas ini, para pihak melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam
mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas kejujuran dan kebenaran al-asyidik. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Al-Quran Surah Al-Hajjab 33 ayat 70 disebutkan dan artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar." Sesuatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang. Selanjutnya yang asas tertulis. Alkitab. Sesuatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 282 sampai 283 dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia agar sesuatu perjanjian dilakukan secara tertulis. Asas iktikad, baik asas kepercayaan. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini mengandung pengertian baik bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Asas ini mengandung pengertian bahwa artinya segala bentuk perjanjian yang dicapai harus mendatangkan keuntungan dan kepentingan bagi para pihak yang mengikat dari dalam perjanjian dan bagi kedua belah pihak meski tidak ditentukan dalam kesepakatan masyarakat sekitar. Al-Quran dan Al-Hadis. Asas konsensualisme atau asas kerelaan. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Seperti yang dapat dipahami dari ayat di atas, semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka atau suka sama suka dan tidak ada tekanan, paksaan, penipuan, dan salah saji yang diizinkan. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibnu Hibah dan Al-Bahaqi yang artinya sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan rida. Asas kebebasan berkontrak. Islam memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk terlibat perikatan bentuk dan isi perjanjian di antara terbentuk oleh para pihak. Apabila bentuk dan isi telah disepakati, maka perjanjian itu mengikat para pihak yang menyepakatinya, dan segala hak dan kewajiban harus dipenuhi. Tetapi kebebasan ini tidak mutlak. Perikatan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syariah. Asas perjanjian itu mengikat. Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian klausul mereka kecuali perjanjian klausul yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Asas keseimbangan prestasi. Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, Muslim terikat dengan perjanjian ketentuan, kecuali perjanjian ketentuan yang sah atau terbukti tidak sah. Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa setiap orang yang mendatangi perjanjian terikat dengan isi perjanjian yang disepakati dengan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, seluruh isi perjanjian menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya, dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian. Menurut Al-Jarqah, kebebasan berkontrak itu meliputi 4 segi kebebasan, yaitu yang pertama, kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, dan yang kedua, tidak terkait kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat atau perizinan. Dan yang ketiga, tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Perangkat hukum perjanjian syariah. Perangkat hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhnya akad dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Adapun syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut. Menurut jamhur fuqaha, rukun-rukun akad antara lain yang pertama al-aqidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Yang kedua, mahalul akad, yakni objek akad, yakni sesuatu hendak diakadkan. Yang ketiga, singan akad, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan kabul. Rukun-rukun akad tidak dapat menjadi tujuan selain akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat ini disebut syarat-syarat untuk mengadakan suatu akad, syarut al-inqad. Adapun rukun akad yang pertama yaitu para pihak yang harus memenuhi 2 syarat tersebut akad. Di antaranya adalah yang pertama tamyid dan yang kedua berbilang atau at-tahadun. Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak yang harus memenuhi 2 syarat juga, diantaranya adalah yang pertama adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan yang kedua kesatuan majelis akad. Rukun ketiga yaitu objek akad yang harus memenuhi 3 syarat terbentuk akad, diantaranya adalah yang pertama objek akad dapat diserahkan, dan yang kedua tertentu atau dapat ditentukan, dan yang ketiga objek itu dapat ditransaksikan.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.